ada perempuan solehah namanya Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad dari awal nikah, terus cinta sampai dengan akhirnya mereka berpisah sementara karena terpisah dengan kematian. Tapi bahkan sampai dengan perempuan ini meninggal dunia, Nabi tak pernah kehilangan cintanya kepada perempuan satu ini. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi." Saya nggak pernah cemburu sama siapapun dari istri-istrinya Nabi Muhammad yang lain. Saya pencemburunya malah sama istrinya Nabi Muhammad yang udah meninggal dunia. Kenapa gitu? Ma min yawm illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Tidak ada satu hari berlalu melainkan Nabi pasti aja ada sebut-sebut namanya. Nabi itu sering sembelih kambing, terus dagingnya dibagi-bagiin sama Nabi. Nih Aisyah, tolong bawakan ke rumah Fulanah bintu Fulan, itu temennya Khadijah. Tolong Aisyah nih bawakan ke rumah Fulan, dia keponakannya Khadijah. Tolong Aisyah, Khadijah namanya. Ntar ketemu makanan, oh saya dulu pernah makan ini sama Khadijah. Sampai pernah satu hari datang seorang perempuan, baru ketuk pintu aja Nabi udah langsung berdiri. Sayyidah Aisyah mau bukain, kata Nabi Muhammad, gak usah Aisyah, biar saya sendiri yang bukain. Kayak Nabi hafal banget, tahu siapa yang datang gitu. Begitu dibuka sama Nabi Muhammad, seorang perempuan dan nenek-nenek dibawa masuk sama Nabi Muhammad, dipersilakan sampai didudukkan di kursinya atau di tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi muliain banget, Nabi pandangin dia sampai dia selesai. Nabi Muhammad tanyain apa keperluannya, Nabi Muhammad mengiyakan semuanya sampai perempuan tersebut selesai dari bicaranya. Nabi Muhammad mengantar dia keluar, Nabi Muhammad tungguin sampai perempuan tersebut hilang, baru perempuan tersebut gak kelihatan maksudnya, baru Nabi Muhammad masuk lagi. Terus kayak senyum seneng banget gitu. Pikirnya Sayyidah Aisyah, mau cemburu dia nenek-nenek, jauh usianya dengan Nabi Muhammad. Kayak waktu itu Nabi Muhammad 60-an tahun, dia udah 80-an tahun gitu. Mau cemburu juga kayak yang nggak pantas banget gitu buat dicemburuin. Jadi Sayyidah Aisyah nanya aja, "Man hiya ya Rasulullah?" Emang dia siapa sih Rasul? Kayak engkau sampai segitunya gitu. Kata Nabi Muhammad, "Innaha sahibat Khadijah." Dia itu adalah temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkan aku kepada istriku Khadijah. Sayyidah Aisyah kayak ibu-ibu di sini nih. Terluka tapi tak berdarah. Sakit hati sampai keperanakan. Kata Sayyidah Aisyah, saat itulah saya tak mampu lagi menyembunyikan kecemburuan saya. Saya bilang, Khadijah, ila mata dzakarta ismaha ya Rasulullah? Alaysa qad abdalakallahu bi khairin minha? Khadijah mulu, sampai kapan kau terus-terusan menyebut-nyebut namanya wahai Rasul? Tidakkah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah? Sayyidah Aisyah ngambek, Sayyidah Aisyah marah. Ternyata Nabi Muhammad lebih marah lagi daripada Aisyah. Merah muka Nabi Muhammad, kelihatan Nabi Muhammad kayak marah banget gitu. Terus bilang kayak begini nih, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ma abdalani Allah taala bi khairin minha."
sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku perempuan lain yang lebih baik daripada Khadijah. Innaha amanat bihina kafarobian nas. Khadijah adalah perempuan yang beriman di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Orang pertama yang beriman perempuan bernama Khadijah. Innaha a'tatni min maliha hina haraman nas. Dia adalah perempuan yang memberikan hartanya padaku, nyumbang di saat belum ada sesiapapun yang mau memberikan hartanya padaku. Wa razaqani minhal aulad duna ghairiha, dan Allah karuniakan kepadaku anak-anak dari rahimnya yang tidak dikaruniakan dari perempuan selainnya. Sayyidah Khadijah langsung diam, Sayyidah Aisyah langsung diam aja, Bu. Dan sejak hari itu nggak pernah lagi tuh ngomong-ngomongin tentang kecemburuannya kepada Sayyidah Khadijah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi jangan kamu pikir Sayyidah Aisyah tuh cemburuan kayak kita gitu kan. Ibu-ibu nih ada banyak pinter-pinter, tapi giliran cemburu mendadak jadi bego. Ada tuh yang begitu. Mendadak jadi bego, ngelihat suami sisiran aja dicemburu, mau ketemu siapa nih? Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah cemburu betul, tapi kecemburuannya bukan cemburu buta. Beliau sangat hormat kepada Sayyidah Khadijah dengan dalil. Nih Bu, saya sampaikan dalilnya. Biar kamu kalau cemburu, ya iyalah saya cemburu, Sayyidah Aisyah aja cemburu. Ah nih, nggak sama. Ibu-ibu saya sekalian, saya banyak belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Saya banyak baca dan saya banyak pelajari hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bu, hampir semua hadis-hadis yang menceritakan kemuliaan Sayyidah Khadijah, periwayatnya adalah Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah tuh cemburu buta, boro-boro mau nyebutin kemuliaan yang dia cemburuin, betul? Termasuk hadis yang barusan itu juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, saya pas lagi ngomong kayak begitu, Nabi Muhammadnya marah banget. Kalau wajah hati Sayyidah Aisyah dipenuhi dengan hawa nafsu, agak mau cerita tuh Bu hadis yang itu. Kalaupun mau cerita dia bilangnya, kata Nabi sih iya sih emang, saya udah digantiin dengan yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih cakep, yang lebih pintar. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang saya mau sampaikan kepadamu adalah bahwa kenapa Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah cintanya nggak ada masa kadaluarsanya. Kenapa cinta itu, rasa cinta kepada Khadijah, nikah denganmu, seperti mana yang kamu tahu? Saya udah ngelamar, saya memang ingin menikah. Kamu cakep, walaupun iya. Artinya bahwa andai pun Nabi Muhammad mukanya nggak cakep, Sayyidah Khadijah akan tetap melamarnya. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu masih muda, badanmu segar. Wahai Muhammad, bukan karena ketampananmu, bukan karena kamu masih muda, bukan karena kamu akhlaknya mulia, bukan karena kamu seorang yang saya percaya untuk bisa meneruskan usaha saya. Saat itu Sayyidah Khadijah wanita karir. Zaman itu Bu, 1400 tahun yang lalu sudah kerja ekspor impor barang. Kurang canggih apa wanita satu ini? Aku ingin menikah denganmu bukan karena itu semua wahai Muhammad. Aku ingin menikah denganmu karena aku kira, persangkaanku nih, kamu nih akan menjadi seorang nabi akhir zaman ini. Wahai Muhammad, aku berharap dengan aku menikah denganmu, aku minta padamu, bawakanlah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu.
Sayyidah Khadijah cinta kepada Nabi Muhammad bukan karena wajahnya, bukan karena akhlaknya, bukan karena badannya, bukan karena apapun, melainkan ia cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah. Karena ia berharap dengan menikahi Nabi Muhammad, nanti kalau Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, dia bisa ikut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Sayyidah Khadijah mencari Allah dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa cintanya Nabi Muhammad kepada Khadijah menjadi cinta yang kekal. Itu sebabnya kenapa cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad menjadi cinta yang abadi, cinta yang tak terpisah dengan kematian, cinta yang bahkan sampai mati aja Nabi masih tak hilang rasa cinta kepada istrinya.